CD Basic Cita Bawana Bagian 2. Pendahuluan 7 Wisudi dalam Rata Winita Sutta dibahas oleh Bante Mahawirat Kemacari Mahatera. Dalam ajaran Sang Buddha, ada banyak cara dan objek yang dapat digunakan untuk menjalankan praktik. Setiap cara dan objek memiliki penjelasan masing-masing. Yang pertama adalah Bodhipakkhya Dhamma 37 yang menjelaskan cara praktik secara umum dan luas. Kita dapat merenungkannya dengan baik, ilmunya pun sangat luas dan jelas. Tetapi cara praktiknya agak sulit karena harus memiliki parami yang banyak. Cara ini digunakan oleh Sang Buddha untuk praktik dan mencapai kesucian. Beliau dapat menjalankan latihan ini dengan mudah karena memiliki parami yang banyak. Lalu, untuk kita yang menjalankan praktik, cara apa yang lebih mudah untuk kita renungkan dan latihan? Ketika Sang Buddha mengajarkan Dhamma, beliau jarang menggunakan Bodhipakkhya Dhamma, tetapi beliau mengajarkan kepada biku dan para umat dengan 4 Arya Saca, yang membahas mengenai jalan mulia berunsur 8. Jalan ini yang menjadi dasar bagi Sang Buddha untuk mengajarkan Dhamma. 4 Arya Saca ini diumpamakan sebagai dasar teori untuk dipraktikan. Namun terdapat sebuah sutta milik Mahasawaka yang lebih mudah untuk dipahami daripada 4 Arya Saca oleh orang-orang yang paramitanya belum banyak agar dapat perlahan-lahan menjalankan praktik. Dan sekarang kita akan membahas jalan mulia berunsur 8 dengan sebuah cara, yaitu 7 Wisuddhi yang terdapat dalam Rata Winita Sutta, sutta tentang kendaraan. Dalam sutta ini, 2 Mahasawaka berdiskusi, yaitu Biku Sariputta yang memiliki kebijaksanaan yang tinggi dan Biku Punyamantaniputta yang unggul dalam membebarkan khotbah. Biku Sariputta bertanya bahwa bagaimana cara praktik untuk mencapai kesucian. Biku Punyamantaniputta menjawab, diumpamakan seperti orang berjalan jauh dari kota Sawati ke kota Saketa, dia harus menggunakan kereta berkuda dan transit sebanyak 7 kali. Dan ketika sampai pada transit terakhir, itulah mencapai Nibbana. Sutta ini membahas sangat jelas cara melakukan praktik dari awal. Cara ini dilakukan setahap demi setahap diumpamakan seperti sekolah yang dimulai dari TK, SD, SMP, SMA, lalu kuliah S1, S2, S3, terus-menerus hingga mencapai Nibbana. Sutta ini secara umum digunakan bagi orang yang juga ingin menjalankan praktik Vipassana, karena dapat dengan mudah untuk didengar, dimengerti, dan dipraktikan. Buku Visuddhimagga merupakan buku pedoman praktik yang sangat populer. Cara yang dibahas dalam buku tersebut juga diambil dari Rata Winita Sutta. Sayangnya, secara keseluruhan, buku ini membahas teori yang sangat luas, sehingga buku menjadi terlalu tebal dan sulit dipahami. Contohnya, mengenai sila saja, teori yang dituliskan sangat banyak sehingga sulit disimpulkan untuk praktik. Pada umumnya, khotbah yang diajarkan oleh Sang Buddha tentang teori sangat jelas dan mudah untuk dipraktikkan. Sekarang kita akan membahas Rata Winita Sutta secara singkat dan sangat jelas melalui 7 jalan menuju kesucian atau 7 Wisuddhi. Langkah yang pertama adalah Sila Wisuddhi. Disimpulkan menjadi sati. Mengapa sila dapat disimpulkan menjadi sati? Karena sila adalah cara mengendalikan pikiran atau sati dan menjaga tidak berbuat buruk atau hiri dan otapa. Sati adalah cara mengendalikan pikiran terhadap sati patana, yaitu perhatian benar terhadap badan jasmani, perasaan, pikiran, dan dhamma. Hiri adalah malu berbuat buruk, dan otapa adalah takut akibat dari berbuat buruk. Kita tidak berbuat buruk melalui badan dan mulut, seperti saat ini kita sedang duduk diam, hanya bertugas untuk mengendalikan pikiran. Inilah sati. Oleh karena itu, singkatnya, sila adalah sati. Sati terdapat di dalam perhatian terhadap badan jasmani, perasaan, pikiran, dan dhamma. Tetapi, pertama-tama, kita harus mengambil objek badan terlebih dahulu dan menjadikannya sebagai fondasi praktik kita, atau Kayanupasana Satipatthana. Langkah yang kedua,
adalah Citta Wisudi, disimpulkan menjadi Samadhi. Dalam menjalankan praktik, kita harus memiliki samadhi yang kuat atau sama samadhi. Ada beberapa kamatana yang dapat digunakan untuk menjalankan praktik. Salah satunya adalah mula kamatana yang terdapat 2 jenis, yaitu kaya gata sati berupa rambut, bulu, kuku, gigi, kulit, dan lain-lain sebanyak 32 objek, dan anapanasati yaitu pernafasan. Saat ini kita mengambil anapanasati sebagai fondasi kamatana. Langkah yang ketiga adalah Diti Wisudi, disimpulkan menjadi pannya. Sama dengan samadhi, pannya juga harus memiliki fondasi kamatana. Pannya bisa muncul dengan merenungkan 4 unsur, 12 landasan indria, rupa dan nama, 5 kanda kelompok, atau 12 paticca samuppada. Tetapi, untuk awal latihan, saat ini kita mengambil objek 4 unsur sebagai fondasi kamatana untuk menjadi pannya. Kita baru membahas tentang badan dan pernapasan dahulu, belum tentang pikiran. Langkah keempat adalah Kangka Witarana Wisudi. Ini yang paling penting. Belum pernah ada yang dapat menjelaskan dengan baik tentang Kangka Witarana Wisudi ini. Kadang-kadang dijelaskan sebagai memperhatikan rupa dan nama, kadang-kadang juga dijelaskan sebagai tidak ada keraguan-raguan lagi atau wicikicca, dan lainnya. Terdapat buku yang membahas Kangka Witarana Wisudi, yaitu buku Mutotai yang dikotbahkan oleh Luangpu Manpuridato, tetapi masih belum terlalu jelas. Dalam buku tersebut disampaikan bahwa pikiran berkumpul menjadi Magga Samanggi. Inilah Kangka Witarana Wisudi atau Yataputang Jnana Dasana, yaitu melihat kebenaran sesuai dengan kebenaran yang benar, seperti sudah mengetahui anicang, yaitu segala yang terkondisi tidak kekal. Dalam buku ini, beliau memang menjelaskan akibatnya dengan jelas, tetapi sebab cara untuk memasukinya kurang jelas. Kalau kita ingin mencari penjelasan yang tepat tentang Kangka Witarana Wisudi, sebenarnya diibaratkan kita sedang berada dalam perjalanan magga sambil merenungkan sati, samadhi, dan pannya sampai bisa memasuki Magga Samanggi Patama. Inilah Kangka Witarana Wisudi. Oleh karena itu, bagi mereka yang praktik dan telah melewati Kangka Witarana Wisudi, ibarat sudah selesai sekolah S1 atau nyata parinnya. Di dalam Culagopalaka Sutta, diumpamakan seperti anak sapi yang baru lahir dan belum pernah berenang. Untuk dapat menyeberangi sungai, anak sapi harus mendengar suara panggilan ibunya dahulu. Barulah anak sapi akan mengikutinya. Keadaan ini seperti sudah menemukan jalan menuju Sotapati Magga, tetapi perjalanan belum dimulai. Ketika sudah mencapai titik Kangka Witarana Wisudi ini, kita tidak akan terlahir di alam neraka lagi. Pikiran akan terus-menerus latihan hingga mencapai Nibbana. Cukup mengenai langkah keempat. Selanjutnya, kita menuju langkah kelima. Langkah kelima adalah Magga Magga Jnana Dasana Wisudi. Ibarat sudah benar-benar memulai perjalanan. Kalau salah menjalaninya, maka akan tersesat ke Vipassana Kilesa dan harus kembali ke jalan Vipassana. Ketika sudah mencapai langkah kelima, kita sudah dapat mengambil keputusan dengan jelas karena tidak ada lagi keraguan-raguan atau wicikicca. Perjalanan akan terus-menerus sampai suatu titik di mana kita mengetahui kekuatan lokiya atau duniawi telah habis. Seperti roket yang terbang ke angkasa, mencapai suatu titik dan sudah tidak tertarik lagi oleh gravitasi bumi. Keadaan ini disebut sudah mencapai Sotapanna, ibarat sudah lulus sekolah S2 atau tirana parinnya. Selanjutnya, kekuatan praktik akan terus menyedot. Dalam artian kita akan rajin secara otomatis hingga mendukung ke dalam Sotapanna, Sakadagami, Anagami, sampai Arahat. Inilah yang disebut Jnana Dasana Wisudi. Ibarat sudah lulus sekolah S3, menjadi arahat atau pahana parinnya. Untuk saat ini, marilah kita memulai perjalanan dari langkah pertama sampai keempat dahulu. Langkah kelima memang tidak diajarkan dengan jelas, tetapi setidaknya kita sudah lumayan mengerti. Sedangkan untuk langkah-langkah yang lebih jauh, kualitas sati, samadhi, dan pannya perlu ditingkatkan lebih tinggi lagi.
Bagaimana cara praktik agar tidak jatuh ke neraka? Bukanlah hal yang mudah untuk menemukannya. Kalau kita menjalankan praktik dengan menggunakan cara samatha bhawana, kita harus mengumpulkan kekuatan samadhi hingga mencapai apana samadhi terlebih dahulu. Kemudian pannya baru dapat mulai direnungkan. Sedangkan bukanlah hal yang mudah untuk mencapai apana samadhi kalau masa lampau tidak pernah menjadi pertapa. Dan sulit apabila kita ingin keluar dari lingkaran sangsara kehidupan ini jika harus menunggu sampai mendapatkan apana samadhi dahulu. Terkadang, kita duduk latihan samadhi sampai tua pun masih belum mendapatkan apana samadhi. Dan kalau sudah mengalami kematian dahulu, sungguh disayangkan karena belum mencapai sotapana. Lebih aman kalau perjalanan dengan cara vipassana bhawana sampai mencapai sotapana.